Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua di pagi yang dingin, hujan, hujan hari ini. Ya, tentu tetap ya kita harus memelihara semangat belajar, semangat menuntut ilmu, semangat untuk mempersiapkan masa depan kita semua. Ya, nah jadi apalagi pada saat sekarang ini, pada kondisi abnormal atau tidak normal, artinya tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua. Jadi bukan bagi kalian saja, tantangan ini juga berlaku untuk guru, untuk pengajar. Nah, bagaimana menyajikan pembelajaran tetap berjalan walaupun uh, dalam situasi yang serba tidak menentu sekarang ini. Ya, nah seperti yang Bapak sampaikan tadi, masa depan, ya masa depan kalian itu ditentukan oleh apa yang kalian pelajari hari ini. Nah, pada kondisi normal saja, artinya pada kondisi normal, ketika kita bertatap muka, artinya ilmu yang didapat, artinya ilmu yang didapat ketika guru memberikan beberapa ilmu, apakah ilmu yang diberikan guru itu sudah terserap sepenuhnya pada kondisi normal saja. Kita mungkin ada beberapa sebagian yang belum maksimal, apalagi pada kondisi yang tidak normal seperti ini. Nah, bagaimana kita menyikapi hal itu? Bagaimana kita menyesuaikan hal itu? Nah, itu butuh uh, namanya kalau anak-anak zaman sekarang harus move on. Ya, move on artinya tahu kondisi, tahu situasinya. Nah, kondisi dan situasinya mengharuskan kita belajar secara virtual. Artinya virtual tidak tatap muka. Ya, belajar daring artinya menggunakan saluran internet. Nah, tapi itu tidak mengurangi keinginan kita untuk saling berbagi. Nah, baik, hari ini kita akan mempelajari materi instalasi penerangan listrik, yaitu tentang analisis analisis komponen instalasi listrik. Nah, jadi ini sedikit menganalisa seperti apa itu analisa komponen, ya. Jadi untuk menjadi seorang yang memahami instalasi listrik, tentu sebelum nantinya kalian semua akan terjun ke dalam dunia pekerjaan, ya. Tentu pekerjaan kalau ini sesuai dengan disiplin ilmunya ya terkait dengan instalasi. Nah, instalasi misalnya ya, instalasi rumah, ada orang menawarkan jasa. Nah, ini saya punya rumah, saya mau pasang instalasinya, berapa biaya yang akan saya keluarkan. Nah, bagaimana menjawab itu? Nah, tentu tidak bisa ditebak-tebak. Nah, hari ini pelajaran kita adalah itu. Bagaimana menentukan jumlah bahan dan biaya instalasi penerangan satu pasang. Kemudian menghitung jumlah bahannya, menghitung biayanya. Nah, didapatlah nanti berapa biaya bahan, berapa biaya upahnya. Nah, nanti dari jumlah biaya bahan dan jumlah biaya upah, nah, didapatlah totalnya. Nah, total itu yang akan disampaikan ke konsumen yang akan menerima jasa kita. Jadi, misalnya
tersebut angka 10 juta, maka menjadi pertanyaan, kok 10 juta? Dari mana datangnya 10 juta? Nah, bagi orang profesional, tentu dia akan menjelaskan dari mana datangnya 10 juta itu. Nah, bagi orang lain yang mungkin dia tidak tahu, dia hanya menebak-nebak aja. Ya, kalau ditebak-tebak itu dua. Kalau nggak untung, ya rugi. Nah, kalau nggak untung, ya rugi. Nah, kalau kita, seorang yang profesional, jadi tentu tidak mau rugi. Artinya, merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Artinya, merugikan orang lain, mengambil keuntungan yang banyak dari orang lain. Nah, atau merugikan diri sendiri, artinya kita menerima pekerjaan, menerima proyek itu, karena kita tidak hitung, tentu kalau misalnya melebihi biayanya dari duit yang kita tawarkan, tentu kita rugi. Nah, rugi ya artinya kerjanya sia-sia. Nah, jadi untuk itu ya perlu ilmu untuk menentukan jumlah bahan dan biaya pada instalasi. Bagaimana menentukan biaya? Nah, ini ada indikator-indikator yang akan kita capai. Nah, jadi ada harus bisa memilih komponen bahan instalasi penerangan satu fasa. Kemudian menggunakan jenis-jenis bahan yang digunakan pada instalasi satu fasa. Artinya komponen-komponennya bisa kita pilih. Kita butuh apa? Kita butuh lampu, kita butuh fitting, kita butuh saklar, kita butuh stop kontak. Tentu kita harus bisa memilihnya. Kemudian menggunakan jenis-jenis bahan yang digunakan. Jadi fitting yang akan kita gunakan seperti apa, kemudian saklar yang akan digunakan, saklar yang bagaimana, kabel-kabel yang akan kita pakai, kabel yang mana. Nah, tentu ini berkaitan dengan nanti keandalan, keamanan. Nah, ya. Jadi kalau listrik yang kita pasang itu menyebabkan terbakar, artinya kita belum profesional. Kemudian menentukan jumlah bahan dan biaya. Nah, jadi komponen-komponen, bahan-bahan, tentu nanti bisa kita menentukan jumlah bahan dan biayanya. Kemudian baru mengimplementasikan daftar kebutuhan bahan itu pada biaya instalasi penerangan. Nah, jadi harus dipraktikkan. Ya. Jadi ini tujuannya, nanti bisa dibaca di modulnya. Kemudian ini syarat pemasangan komponen instalasi. Nah, seperti tadi ada keandalan. Nah, keandalan itu artinya dalam merancang menganalisanya tadi, listrik yang akan kita rencanakan itu harus andal. Andal itu misalnya dapat bekerja pada menjamin kelangsungan, dapat instalasi itu dapat bekerja secara terus-menerus pada kondisi normal. Keamanan, jadi komponen yang kita pasang itu aman, tidak menyebabkan kebakaran, tidak menyebabkan instalasinya rusak. Kemudian ada kontinuitas. Kontinuitas itu ya komponen yang kita pasang nanti bisa bekerja secara terus-menerus. Misalnya stop kontaknya. Stop kontak kalau kita gunakan di rumah kan menghidupkan mematikan lampu secara terus-menerus. Nah, itu artinya ketika memilih komponennya, tentu kita memilih yang komponennya itu kontinuitasnya tinggi. Artinya komponennya bisa dipakai secara terus-menerus. Jangan sampai nanti biayanya mahal, stop kontaknya 1 bulan sudah rusak. Artinya orang menjadi kecewa. Kemudian syaratnya harus dikatakan ekonomis. Artinya ekonomis, nah, orang lain merencanakan bisa capai biayanya 15 juta. Nah, kita dengan kualitas yang sama, kita bisa menghematnya menjadi 12 juta. Tentu pilihannya akan jatuh ke kita. Nah, itu artinya kita harus bisa juga mengekonomiskan instalasi listrik itu dengan tetap memandang keandalan, keamanan, kontinuitasnya.
Nah, untuk merancang instalasi penerangan atau menerima job instalasi penerangan, tentu hal yang pertama kita harus tahu denah rumahnya. Atau kita perlu berkunjung ke rumahnya. Nah, kalau kita tidak perlu, kalau misalnya nggak bisa berkunjung, cukup minta denah rumahnya. Nah, ini contoh denah rumah, ya. Nah, ada ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, ada dapur. Nah, ini ada ruang tidurnya ada 3 ya. Nah, kemudian ada ini. Tentu hal berikutnya yang perlu kita tanyakan adalah dengan konsumennya, ya tentu lampu yang dimaunya seperti apa. Apakah di ruang tamu itu cukup satu lampu? Nah, kemudian posisi lampu luarnya apakah di tengah, di kiri, di kanan? Nah, tentu nanti kita bisa berdiskusi dengan uh, pelanggannya. Nah, nanti setelah dapat kebutuhan lampu, nanti harus dicocokkan dengan standar wheel. Ya, nanti didapat baru kebutuhan lampunya berapa, stop kontaknya berapa, saklarnya ada berapa, fitting-fitting lampunya seperti apa. Ya, nanti baru kita lanjutkan ke berdasarkan gambar dan keterangan yang diperoleh dari itu, kita kita inventarisis tempat ruang tamunya ada berapa, ruang makannya ada berapa, kamar tidur atau ada ruang-ruang lain dari rumahnya. Baru nanti kita inventaris lagi kebutuhan bahan instalasinya. Seperti MCB, saklar tunggal, saklar seri, kontak-kontaknya, fitting lampunya. Ya, tentu ini berkaitan dengan perencanaan saklar tunggal. Berapa buah saklar tunggal yang akan kita gunakan? Saklar seri, yang mana saklar yang harus diserikan? Kontak lampu, kontak-kontak. Nah, kontak-kontak, di mana kita pasang kontak-kontak? Berapa buah kontak-kontak yang dibutuhkan? Kemudian fitting lampu, jenis fitting yang akan kita pakai, berapa buah fittingnya, kemudian lampunya. Ya. Nah, berlanjut kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan pipanya. Nah, tentu untuk instalasi, ya semua kabel harus terbungkus ke dalam pipa. Nah, itu sesuai dengan peraturan puilnya. Nah, jadi ada saklar dan stop kontak dipasang dengan jarak minimum 1,5 meter dari lantai. Artinya ada jarak standarnya dari lantai itu untuk memasang stop kontak dan saklar, itu jarak dari lantai itu minimal 1,5 meter. Nah, jadi jika jarak lantai dengan plafon, artinya pada rumah itu ini jarak standar ya, standar rumah itu tinggi lantai dengan plafon itu 3,5 meter. Bisa saja pada rumah-rumah yang besar, ya, tingginya lebih tinggi, bisa jadi 4 meter. Nah, maka panjang pipa untuk tiap komponen itu, ya, jadi jarak jarak plafon dikurang tinggi standar dari lantai. Nah, jadi kalau kita pasang pipa ini 2 meter ini, itu pemasangan pipa dari plafon ke saklar. Nah, maka jumlah pipa adalah pipa saklar tunggal, pipa saklar seri, pipa stop kontak, pipa MCB. Artinya kita berdasarkan gambar. Nah, ini gambar tadi. Nah, ini gambar. Nah, apa yang pada instalasi ini yang harus turun ke bawah dari plafonnya? Tentu seperti saklar, mungkin di sini MCB-nya, kemudian ada ini untuk kamar,
Nah, ini dihitung. Nah, ini kan turun ke bawah nih dari plafonnya. Nah, berapa buah? Nah, nanti kita hitung. Tentu dari awalnya dari gambar ini. Nah, itu ya. Maka dapat perhitungan. Kemudian dikali 2 meter. Artinya dikali 2 meter itu ya panjangnya dari bawah. Dari plafon ke saklarnya 2 meter. Nah, jadi pipa saklar tunggalnya berapa buah? Berapa buah saklar tunggal itu? Pipa saklar seri berapa buah? Nah, satu batang pipa itu panjangnya 4 meter. Jadi jumlah pipanya dibagi 4. Nah, dibagi 4. Nah, kenapa dibagi 4? Ya, artinya nanti akan dapat berapa batang pipa yang kita butuhkan itu untuk ke bawahnya ya. Kemudian kontak sambung atau T-dos. Nah, ini biasanya di atasnya ya, di atas plafon. Nah, ini kita gunakan untuk menyambung atau ada kabel-kabel yang disambungkan. Nah, ada yang nih dari sini kabelnya, nanti belok ke sini, belok ke sana. Tentu di sini ada penyambungan instalasi. Nah, biasanya kalau ada instalasi disambungkan, ada pencabangan, nah harus dipasang ada kotak sambung atau junction box atau istilah dalam bahasanya disebut T-dos. Ya. Nah, nanti dihitung juga berapa penyambungan di kebutuhan T-dosnya. Kemudian kabel pengantar. Nah, jadi ini perhitungan kabel. Nanti kita bahas lagi. Nah, ini maka perhitungan panjang kabelnya. Nah, jadi saklar tunggal, jumlah pipa, jumlah kabel, panjang kabel. Nah, dari mana dapatnya ini? Nah, kita lihat di sini. Panjang kabelnya dihitung menurut panjangnya pipa PVC, kemudian ditambahkan 10 cm atau jadi ini berkaitan, jadi untuk mempermudah perhitungannya, jadi supaya tidak berulang-ulang, tentu seperti tadi ini. Nah, berapa panjang meter, berapa meter panjang pipa yang kita butuhkan. Nah, ini kan dari sini didapat nih. Jumlah pipanya 2 misalnya. Pipa saklarnya 3. Pipa stop kontaknya 2. Pipa MCB 1. Nah, kita tambahkan kemudian dikali 2. Maka didapatlah jumlah panjang pipa keseluruhan. Nah, itu. Nah, dari jumlah panjang pipa keseluruhan itu, kita bisa hitung panjang kabelnya. Panjang kabel dihitung menurut panjangnya pipa PVC, kemudian ditambah 10 cm. Kenapa ditambah 10 cm? Ya, atau 0,1 meter ya, 0,1 meter ya, atau 10 cm pada sambungan-sambungan dari saklar-saklar kontak-kontak sambungan lainnya. Nah, jadi berapa buah sambungannya? Nah, jadi kenapa dilebihkan 10 cm? Jadi untuk penyambungan. Jadi kalau di sini ada ini kita pasang kabel, nah, tentu di sini ada penyambungan. Tentu ada kabel yang ditarik untuk disambung. Nah, diperkirakan penyambungannya itu memakan 10 cm. Nah, panjang pipa 2 meter, maka panjang kabel dalam pipa itu 10 meter ditambah 0,1. Nah, jadi panjang pipa 2 meter, jadi panjang kabel dalam pipa 10 meter. 10 meter 0,1. Kenapa jadi 2,1? Nah, kabelnya dikali 2. Nah, jadi 2 kali 10, 20 ditambah 0,1 meter. Nah, dapatlah panjang kabelnya 2,1. Maka perhitungannya saklar tunggal. Nah, dari gambar itu ada 6 unit. Nah, 6 unit kita lihat dari gambar. Nah, dari gambar pertama tadi. Nah, ini saklar tunggal. Kita lihat. Nah, yang mana saklar tunggal? Kita hitung. Saklar tunggal.
Ayo. Ini saklar tunggal 1. Ini saklar tunggal 2. Ini saklar tunggal 3, 4, 5, 6 ya. Nah, 6. Nah, dari saklar tunggal yang 6 itu kita hitung lagi. Saklar tunggalnya ada 6 unit. Jumlah pipa, jumlah kabel, panjang kabel. Nah, K itu jumlah pipa. Nah, pipanya berapa jumlahnya? Jumlah kabel. Nah, artinya berapa jumlah kabelnya? Dari 6 unit tadi kita hitung tadi pipanya jadi berapa pipanya? 1 batang, 2 batang, 3 batang. Kemudian jumlah kabel. Jumlah kabel di dalam satu pipa itu, atau dari 6 unit itu, kabel di dalamnya ada 2 buah kabel. Karena saklar tunggal kan nggak pakai grounding. Jadi panjang kabel. Nah, panjang kabel dari perhitungan tadi. Ini panjang kabelnya. Nah, kita masukkan di sini. Jadi dapatlah untuk 6 saklar itu kabel yang akan kita pakai berapa meter. Saklar seri 1 unit. Nah, dari mana kita lihat? Dari gambar pertama tadi. Nah, gambar ini mana yang menggunakan saklar seri? Nah, ini bagian ini. Kenapa seri ini? Ini saklar ini untuk menghidupkan lampu ruangan tamu dan menghidupkan lampu luar. Nah, kita pasang di sini saklar seri. Nah, ini saklar serinya cuma 1. Jadi kalau 1, ya jumlah pipanya berapa, jumlah kabelnya berapa, panjang kabelnya berapa. Kemudian ada kontak-kontak. Nah, kontak-kontak yang mana? Nah, kita lihat lagi di gambar tadi. Nah, mana yang kontak-kontak itu dari gambar? Nah, oke, dari gambar. Gambar kontak yang mana? Nah, ayo, tentukan. Kita lihat, mana ada gambar kontak-kontak. Nah, sekarang kalian coba cari. Nah, di mana gambar kontak itu dari gambar ini, yang menandakan ada kontak yang mana? Nah, itu dia. Silakan dicari ya. Nah, berapa jumlahnya? Nah, dari jumlahnya itu kita masukkan lagi ke perhitungan tadi. Nah, nih. Ternyata di sini kontak-kontaknya ada 2 unit. Nah, yang mana dari gambar itu disebut 2 unit. Kemudian ada MCB. Ya, coba dibuka puilnya. Ya, MCB itu berapa jarak minimalnya dari lantai dipasang. Nah, itu ada aturan, itu ada pada puil. Nanti Pak kirim puilnya. Jadi kalian juga harus membaca bagaimana membaca peraturan pada puil itu. Nah, dari total ini maka panjang kabel pengantar dalam pipa titik-titik meter. Ingat ya, pengantar dalam pipa. Nah, yang dalam pipa ya, ini berbeda. Nah, berikutnya kebutuhan bahan instalasi. Nah, kabel di atas plafon. Nah, kalau tadi pada pipa artinya pada sambungan bawah. Nah, kebutuhan kabel di atas plafon itu ditambahkan dengan 10 cm atau nokat pada sambungan atau pencabangan. Ya. Nah, jadi setiap sambungan, setiap pencabangan, kita hitung berapa buah pencabangan di gambar yang kita rencanakan tadi. Nah, kalau ada 5 pencabangan berarti kali 5, 10 meternya dikali 5 berarti 50 cm. 50 cm ditambah. Nah, jadi saluran utama panjang keseluruhan hasil pengukuran. Nah, bagaimana mengukurnya? Panjang keseluruhan hasil pengukuran. Nah, pengukuran di atas. Kita lihat gambarnya. Nah, gambarnya tentu ini. Nah, bagaimana? Ini dihitung nih. Kabelnya mulai dari sini, belok ke sini, sampai ke ujung sini. Ini sampai ke sini lah. Ya. Nah, ini kan bisa dihitung nih. 3,75 ditambah 3,75 ditambah 3,75. Nah,
Kemudian ditambah ini pipa ini kan di atas ini. Nih, nih. Nah, ini tinggal dijumlahkan. Ini ke sini di atas ya. Nah, ini bagaimana menghitungnya? Ya, diperkirakan, diasumsikan. Nah, bagaimana asumsikannya? Ya, diperkirakan berdasarkan uh, denah ini, panjang ini. Nah, jadi kalau misalnya kita merencanakan itu, ya kita harus tahu juga, buatkan gambarnya juga, berapa panjang panjang dan lebar ruang tamunya, berapa panjang dan lebar ruang tidurnya, berapa panjang dan lebar ruang makannya. Nah, kalau pada gedung, pada bangunan-bangunan itu tentu gambarnya sudah ada. Kalau gambar rumah tentu kalian harus menggambar ulangnya kembali. Biasanya rumah jarang yang ada gambarnya. Hah? Nah, ini saluran utama panjang keseluruhan sepungkuran. Maka jumlah panjang kabel pada plafon adalah, nah, itu. Ingat ya, panjang keseluruhan itu. Nih, ditambahkan berapa buah sambungannya. Setiap sambungan ditambah 10 cm. Ya. Nah, jadi panjang keseluruhannya adalah panjang kabel dalam pipa yang kita hitung tadi. Nah, panjang kabel dalam pipa. Ini ya, panjang kabel dalam pipa. Ini kabel pengantar dalam pipa. Ini perhitungan dalam pipa ya. Nah, nanti ditambah kabel di atas plafon. Nah, berapa panjangnya? Ya, panjang kabel keseluruhan, panjang kabel dalam pipa atau panjang kabel di atas plafon. Nah, ini ditambahkan. Nah, jadi total kabel adalah jumlah hasil perhitungan masih dikalikan 10% lagi. Ditambah 10% lagi. Untuk misalnya ini ada kesalahan, ada salah potong, salah itu, ya kita lebihkan 10% lagi. Jadi total kabelnya, panjang kabel keseluruhan dikali 10% dapatnya berapa. Maka totalnya panjang kabel keseluruhan ditambah total kabelnya. Nah, jumlah kebutuhan kabel. Nah, jadi pasa hitam. Nah, ini untuk pasanya adalah sekian. Jumlah kebutuhan kabel netral atau birunya 75% dari kabel jumlah pasa. Nah, jadi lebih kurang ya. Jumlah kebutuhan kabel groundingnya setengah dari jumlah kabel pasa, karena uh, tidak semua komponen menggunakan grounding. Ya, jadi kalau lampu tidak ada groundingnya, yang ada grounding itu kontak-kontak aja. Ya, dicoba-coba dulu. Jadi kita estimasi saklarnya mereknya apa, volumenya berapa. Volume itu jumlah saklar tunggal itu berapa buah, 5 unit atau 6 unit. Harga satuannya, harganya nanti bisa dilihat di internet. Atau nanti kalau kalian sudah bekerja jadi kalau di listrik itu, instalasi itu ada Asosiasi Instalasi Listrik Indonesia atau disebut AKLI. Nanti biasanya AKLI itu sudah merilis atau mengeluarkan daftar harga. Nah, jadi daftar harga itu kita berpedoman pada daftar harga itu untuk proyek-proyek pemerintahan. Nah, kalau untuk proyek perumahan, ya kalian harus survei harga ke toko terdekat. Nah, ini harganya berapa. Tentu orang toko pasti mau mengeluarkan. Artinya kita berpotensi untuk membeli alat itu di tokonya. Itu dia akan, ini harganya berapa. Jadi dapatlah jumlah harga. Jumlah harga itu ya harga satuan dikali volumenya. Nah, didapatlah jumlah total keseluruhan bahan. Nah, baru bahan. Nah, setelah bahan tentu ada estimasi tenaga kerja dan upahnya. Ya.
Jadi untuk merencanakan gambar ini tadi, rencanakan instalasi, itu termasuk ke dalam upahnya. Nanti setelah pemasangan, tentu ada orang yang bekerja untuk memasang. Jadi upah tenaga kerja itu ada dua. Ada pekerjanya, ada perencananya. Nah, ini jadwalnya. Nah, jadi pelaksana, tukang. Nah, pelaksana itu ya orang yang melaksanakan. Nah, upahnya per hari berapa, tukangnya berapa. Ya. Nah, ongkos perencanaan. Nah, jadi yang kita buat sekarang itu termasuk perencanaan. Nah, pekerjaan nanti kalau misalnya yang tuan rumahnya sudah setuju, nah nanti baru dikerjakan. Berapa hari pengerjaannya? Nah, tentu ada perhitungan tadi ini. Ya. Jadi kita estimasi, ya kita kira-kirakan. Nah, pemasangan instalasinya berapa hari di rumah itu? Ya, tentu tergantung dengan kondisi rumahnya, tergantung dengan pengalaman. Ya, untuk mengerjakan instalasi kita butuh 2 orang pekerja dan 1 orang pelaksana. Dilaksanakan selama 6 hari. Ini contohnya. Nah, bisa jadi 10 hari, bisa jadi 3 hari, 2 hari. Nah, itu. Nah, ini lama pekerjaan itu pada kondisi normal. Artinya kondisi normal untuk membuat berapa biayanya. Ini dapat total biaya. Ini biaya upah ya. Nah, jadi total biaya keseluruhan ya ongkos perencanaan tambah pengerjaan berapa? Biaya tak terduganya 10% dari pengerjaan tadi. Keuntungannya kita ambil aja yang maksimal 20% dari kebutuhan tadi. Jadi jumlah keseluruhannya berapa? Nah, jumlah keseluruhannya inilah yang akan disampaikan ke tuan rumahnya. Nah, jadi kalau ada orang bertanya nih, saya punya rumah begini, saya mau pasang instalasi, berapa biayanya? Nah, jadi dengan rangkaian cerita tadi, nah, itu yang bisa didapatkan. Jadi ujung-ujungnya hanya totalnya aja ini aja. Nah, jadi kalau misalnya totalnya rumahnya 3 kamar seperti itu, misalnya biayanya 8 juta. Nah, tentu menjadi pertanyaan bagi tuan rumah. Kok bisa 8 juta? Nah, kalau ada pertanyaan itu, maka kalian harus bisa jelaskan ininya. Nah, ini berapa ini harganya begini. Nah, jelaskan. Nah, jadi pekerjaannya segini, kerjakan 6 hari. Nah, upah orang kerjakan, pelaksana upahnya sekian, tukang upahnya sekian. Nah, ya kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini nggak perlulah dijelaskan. Jadi makanya dapatlah angka totalnya gitu. Nah, jadi artinya yang tuan rumahnya bisa diedukasi juga. Jadi mahal itu bukan karena banyak untungnya, ya harga-harga bisa jadi dari harga bahan, bisa jadi dari harga kabel. Nah, itu dia. Ya. Nah, mudah-mudahan kalian bingung. Lucu ya, kenapa bingung? Ya, karena bagi Bapak ketika dijelaskan kemudian kalian menjadi bingung, nah itu adalah tanda-tanda kalian menuju paham. Artinya secuil sedikit tanda-tanda untuk paham. Nah, justru menjadi heran kalau ketika Bapak jelaskan tadi kalian tidak merasa bingung sama sekali. Nah, artinya kalau tidak bingung sama sekali artinya kalian hanya menyaksikan dengan mata, tidak menyaksikan atau tidak menyimaknya meresapi. Nah, makanya tidak bingung. Nah, jadi kalau bingung, peliharalah bingung itu. Nah, maka tugas kalian kalau bingung, maka diurailah kebingungan-kebingungan itu. Bingung membaca gambar, maka belajar membaca gambar. Bingung menghitung panjang kabel, mari kita pelajari bagaimana menghitung panjang kabel.
bingung melihat gambar ini, kita pelajari. Artinya satu persatu. Jadi kalau membaca gambarnya sudah nggak bingung, artinya sudah paham. Kita lanjutkan. Bagian mana yang bingungnya. Nah, itu yang harus dipelihara. Jadi jangan bingungnya kemudian diabaikan. Nah, jadi kalau kamu bingung kemudian kamu abaikan, kamu tidak akan dapat apa-apa. Baik, mudah-mudahan hari ini kita menjadi lebih baik. Baik, jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya. Baik, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.